Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Erwidiastomo dengan saya Rifki. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memotong kabel rem ya teman-teman. Kabel rem yang mechanical, yang pakai kawat. Nah ini kan sepeda saya ini kabelnya remnya itu kepanjangan teman-teman. Jadi dilihatnya nggak begitu cantik, kepanjangan. Jadi nanti akan saya potong. Nah di sini sekalian aja saya ingin membuat konten dan akan memberikan tutorialnya kepada teman-teman juga supaya teman-teman bisa memotong kabel atau memendekkan kabelnya sendiri tanpa harus ke bengkel. Nah ini saya akan memberikan tutorialnya saat ini sekarang juga. Yuk kita simak aja ya. Nah teman-teman, alat yang kita butuhkan adalah ini teman-teman, kunci L atau kunci hex. Ini kepala nomor 5 alias 5 mili sama tang potong teman-teman. Tang potong yang bentuknya kayak gini. Ini kalau kita sebut juga dengan side plier cutters ya. Jadi dia miring gitu. Jadi tang potong tuh ada dua jenis, tang potong yang seperti ini sama tang potong yang kayak gini. Yang bentuknya kayak kepala kakak tua, tapi fungsinya beda teman-teman. Dan sebenarnya fungsinya sama untuk motong kabel, tapi nanti saya jelasin. Kalau ini untuk motong kabel shifter dalam sama kabel kawat rem dalam. Tapi kalau kawat rem luar kita pakai yang ini teman-teman. Jangan pakai yang ini. Nanti saya jelaskan kenapa begitu. Jadi alat ini kita tidak gunakan. Kita pakai yang ini. Nah kita langsung aja. Untuk memendekkannya kita perlu kita copot dulu teman-teman. Pakai kunci L nomor 5. Ini bautnya jangan sampai hilang. Ini kita simpan di tempat yang aman ya teman-teman. Terus ini kita copot dashboardnya. Nah ini ada kepala, ini kita copot dulu teman-teman. Nah terus ini kita copot kabel atasnya. Sampai copot kayak gini. Terus ini kita copot. Nah kita udah copot ya. Sekarang kabel remnya udah tercopot. Nah ini kita copot dulu semuanya. Ini kita copot. Kepala ini kita copot pakai tang. Nah ini udah copot. Terus kita lepaskan kawat dalamnya itu dari kawat ini, kabel luarnya teman-teman. Jadi innernya kita copot dari outer ya. Nah ini innernya kita copot dulu teman-teman, kita singkirkan dulu. Nah sekarang tersisa kabel outernya aja teman-teman, outer cable atau outer housingnya. Nah habis itu kita pasang kembali ke sini teman-teman. Nah lalu ini kita ukur aja teman-teman. Nah ini kita tadi kepanjangan ya teman-teman sampai menjuntai kayak gini kabelnya. Ini brake noodle-nya kita taruh di sini. Nah gini, posisi kayak gini kayak normal. Terus ini housingnya kita ukur aja teman-teman. Nah kita pengen segini nih. Nah kira-kira segini. Jadi teman-teman ukurnya nanti gampang. Kalau kayak gini masih kepanjangan. Jadi idealnya itu ini teman-teman, kita fokus ke sini, kabel yang ini nih, kabel depan. Dia tuh lurus dulu baru nekuk. Jadi nggak ada kelebihan kayak gini. Nah ini masih kepanjangan nih kalau kayak gini. Jadi yang bener itu kayak gini. Nah lurus kayak gini. Nah ini kita udah mendapatkan posisi yang ideal. Nah kira-kira segini. Terus kita tandai teman-teman pakai spidol yang berwarna supaya gampang mudah dipotong bagian mana nanti ya. Nah ini tadi segini. Oke. Nah kira-kira segini. Kita tandain teman-teman pakai spidol segini. Oke. Nah ini kita langsung potong aja teman-teman. Kita udah mendapatkan ukuran yang ideal. Nah cara memotong kabel housing rem ini teman-teman, ini agak berbeda sama kabel shifter. Jadi untuk motongnya kita menggunakan tang ini yang tadi saya sebutkan. Ini
kabelnya kita tekuk gini teman-teman, tekuk gini. Nah oke, terus kita pakai sisi yang paling belakang teman-teman supaya dia kuat untuk gigitnya. Kita posisikan dari bawah gini, terus kita potong aja teman-teman. Nah itulah cara untuk memotong kabel rem yang housing rem ya teman-teman, bukan kabel rem tapi kabel housing rem. Jadi kabel rem itu ada dua, ada kabel inner sama kabel outer atau housing. Nah ini cara motongnya gitu. Kalau pakai tang yang tadi, yang kakak tua itu nggak kuat teman-teman, jadi harus pakai yang kayak gini. Nah kalau udah kayak gini, ini kan masih ketutup ya jalur kabelnya. Ini kita buka dulu teman-teman, pakai pinset atau pakai peniti bisa. Kalau saya punya obeng yang lancip ujungnya kayak gini, kita gunakan untuk membuka. Nah itu udah kebuka ya. Ini masih ada sisa. Ini kita sisa besinya kita rapihkan. Ini kita rapihkan. Nah seperti itu. Terus kita lubangin lagi. Nah sampai lubangnya kelihatan. Nah ini udah bisa kita masukin kabel innernya. Tapi biasanya saya sih sebelum masukin kabel innernya, saya masukin pakai suntikan dulu. Ini isinya minyak teman-teman, supaya dia nanti lancar. Nah seperti ini, supaya dia nanti pergerakannya lancar. Oke cukup. Ini jangan sampai kena tangan, bahaya suntikan ini. Nah kalau udah, ini ujungnya kita kasih kayak penutup ya teman-teman, end cap. Nah kita masukin end cap, lalu kita pasang kembali kabelnya. Nah ini tadi kabel yang udah kepotong teman-teman, kabel outernya. Ini sekarang kita masukkan kabel innernya teman-teman. Kita masukin. Oke. Nah ini bagian kepala ini nanti dia di bagian handle ya teman-teman. Nah ini kita sangkutin ke sini, ada celah. Nah ini kita masukin. Nah ini biasanya ada barrel adjuster di sini teman-teman. Nah barrel adjusternya ini kita luruskan. Ini kan garis kebuka gini ya. Nah ini kita, biar supaya masuk celahnya ini harus rata. Celah yang di sini, sini sama sini harus rata. Nah ini kita putar barrel adjusternya sekitar 3 kali ke belakang. 1, 2, 3. Nah nanti supaya buat gampang men-settingnya teman-teman. Nah ini kita kabelnya sekarang, ini ada end capnya, kita masukin. Nah terus yang bagian bawah ini brake noodle ya. Ini kita masukkan kabelnya. Nah seperti ini, masukin. Nah kalau udah, sekarang yang step selanjutnya pasang dashboard. Nah dashboard ini gunanya supaya debu jalanan itu tidak masuk ke dalamnya si inner ya, atau di dalamnya si noodle ini, nanti bikin macet atau karat teman-teman. Nah kita masukin dashboard, ini penting, harus ada, tempelnya di sini. Nah ini kita masukin, kita cantelin di sini. Oke, dashboardnya kita rapatkan. Nah tinggal pasang bautnya lagi nih teman-teman. Pakai kunci 5 lagi. Nah untuk supaya mengencangkannya, ini saya pakai alat khusus teman-teman, kayak gini. Nah ini kita giniin teman-teman, terus kita kunci di sini. Nah kalau udah, kita kencangkan pakai nomor 5, kunci L nomor 5. Nah sip. Oke. Nah ini sekarang kabelnya udah pendek ya teman-teman, nggak kayak tadi, lebih enak dilihat. Ini nanti tinggal kita potong atau kita rapihkan aja, gampang. Sekarang udah rapih kabelnya. Nah lurus, dari ini rata ya teman-teman, lurus ke bawah. Nah
Ini sebetulnya udah pas ya, udah bagus tuh, jadi nggak kepanjangan kayak tadi ya. Kalau tadi kan kayak gini ya, nih yang di sebelah sini nih panjang, sekarang udah bagus. Tapi remnya agak lebih mepet. Nah ini gunanya barrel adjuster tuh supaya kita bisa setel teman-teman, dikendorin. Nah oke teman-teman, sekian. Ini adalah cara untuk merapihkan kabel. Aduh, kok ini dilihat nggak enak banget ya. Kita potong aja ya teman-teman. Nah ini baru pakai tang yang kakak tua nih. Kita potong aja teman-teman. Nggak enak banget dilihatnya. Nah pakai tang kakak tua ini potongannya jadi lebih rapih teman-teman. Tuh, ya kan, lebih rapih, tidak ada megar-megar. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu buat teman-teman yang mau belajar memotong atau merapihkan kabel rem sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.